warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sebagaimana dilaporkan oleh Sa'ad ibn Sahal. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah berkata, Jibril datang kepadaku, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah atau jalanilah hidupmu sebagaimana yang engkau mau, sebagaimana yang engkau inginkan. Silakan. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Ingat, suatu saat engkau akan mati. Ini nasihat pertama. Sesungguhnya nasihat ini ditujukan kepada umatnya, kepada kita semua. Jadi Jibril menyampaikan melalui Nabi Muhammad supaya itu sampai kepada kita, karena Jibril tidak datang kepada kita. Yang berkomunikasi itu adalah Jibril, tentu saja atas petunjuk Allah, datang kepada Muhammad. Hai Muhammad, hiduplah seperti yang engkau inginkan, bebas. Jadi hidup ini ya silakan. Mau menjadi muslim ya jadi muslim, mau jadi mukmin ya mukmin, jadi orang baik ya jadi orang baik. Tapi boleh jadi juga manusia ada yang memilih ya menjadi kafir, menjadi jahat, ya karena itu pilihannya. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, maka berimanlah karena pilihannya. Dia memilih untuk beriman. Siapa yang ingin kafir dan mau beriman, maka dia menjadi orang kafir sesuai pilihannya juga. Jadi kita ini silakan menjalani hidup bebas. Itu sebabnya maka ya kalau kita misalnya mau keluar dari Islam, ya tidak ada yang memaksa. Agama itu kan, Islam itu tidak dipaksa. Silakan. Tapi tentu saja kita harus menggunakan pilihan dengan benar. Nah itu sebabnya maka Allah memberikan alat kepada kita supaya kita bisa memilih dengan benar. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kepada kita indra. Indra ini ya kita mengenal panca indera, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada perabaan, ada perasaan, pengecapan. Itu indra. Nah, untuk apa itu? Supaya kita melihat yang kita lihat itu kita pikirkan. Wah, apa ini? Bagaimana ini? Jadi kita memang bebas, tapi supaya kebebasan itu kita gunakan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala memperlengkapi kita dengan alat-alat yang kalau digunakan bisa kita memilih dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari rahim ibunya tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kami itu lahir dari rahim ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa.
Lalu kata Allah, wa ja'ala lahumus sam'a wal absara wal afidah. Kepada kita ini, karena kita tidak tahu apa-apa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat. Apa itu? As-sama, pendengaran, apalagi penglihatan, apalagi akal. Itu semua adalah alat yang harus kita gunakan sebagai pintu, sebagai langkah awal untuk kita pikirkan, dan setelah kita pikirkan, ya kita ngerti, kita tahu, kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan dan menjauhi apa yang memang tidak boleh kita lakukan. Kan begitu. Itu sebabnya maka kita ini kan hidup ini meskipun kita bebas, kita harus menggunakan kebebasan kita dengan baik, dengan benar. Supaya kebebasan digunakan dengan benar, maka kita harus belajar. Bagaimana caranya belajar? Ya, itulah sebabnya ayat pertama yang diturunkan itu suruh belajar sebetulnya. Iqra, kan ayat pertama dari Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Itu artinya dalam hidup ini, semua yang kita lakukan harus kita dasarkan pada pemahaman atau pengetahuan. Supaya jangan salah-salah. Sebabnya kalau kita tidak tahu, lebih baik diam. Jadi dalam Al-Quran juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu mengerjakan, jangan kamu menilai, jangan kamu mengomentari hal-hal atau apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa? Karena nanti kita akan bertanggung jawab. Semua yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Jadi bagi kita orang Islam, hidup ini ya harus kita jalani tentu dalam ketaatan kepada Allah. Karena satu saat kita akan mati. Jadi pilihan kita menjadi mukmin, menjadi beriman, dan oleh karenanya kita harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Karena itulah hidup menurut ajaran Islam. Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Jadi hidup ini adalah beribadah. Sehingga kalau misalnya kita berdagang, berdagangnya adalah ibadah. Kalau kita pejabat, urusan politik, berpolitik adalah ibadah. Kalau kita profesional, seorang dokter misalnya, mengobati pasien adalah ibadah. Kalau kita lawyer, orang bekerja di bidang hukum, menjadi jaksa kah, menjadi hakim kah, menjadi pengacara kah, itu juga adalah ibadah. Apa artinya ibadah? Mentaati Allah. Hal yang diperintahkan dilakukan, hal yang dilarang jangan dilakukan. Dilarang berbohong ya jangan, dilarang memfitnah ya jangan, dilarang bersaksi palsu ya jangan, dilarang mengambil hak yang bukan, mengambil milik orang lain yang bukan hak ya jangan. Kan itu ibadah namanya. Ibadah itu mentaati Allah. Jadi silakan hidup seperti yang engkau inginkan, kata malaikat Jibril, tapi ingat engkau akan mati. Ini nasihat kedua. Jibril melanjutkan, wa ahbib man syi'ta atau ma syi'ta, cintailah, sukailah apa saja yang engkau ingin sukai. Silakan, bebas juga. Mencintai jabatan, dicari jabatan, ya silakan, tidak dilarang. Mencintai harta, cari harta, silakan. Mencintai orang, kalau kita orang tua cinta anak, anak cinta orang tua, cinta saudara, cinta semua, cinta. Silakan. Silakan juga. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, fa innaka mufariq, engkau akan berpisah. Kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Kalau kita suka jabatan, suatu saat kita punya jabatan, suatu saat dia akan lepas jabatan itu. Kita punya harta, kita boleh silakan, tapi suatu saat kita akan berpisah dengan harta kita. Kalau sudah mati, kita tinggalkan harta kita. Atau kalau kita belum mati, harta kita bisa hilang. Bisa dicuri kah, dirampas kah. Satu saat kita berpisah dengan apa yang kita cintai. Nah, artinya kalau kita mencintai sesuatu, jangan mencintai kayak cinta buta. Cinta itu harus dengan perhitungan. Cintailah sesuatu itu sekadar kebutuhanmu kepada itu. Jadi kita misalnya butuh apa? Butuh dunia, ya pasti kita mencintai. Tapi jangan sampai karena kita mencintai dunia semata-mata lalu akhirat kita tinggalkan. Tidak boleh. Justru kalau di dalam
ayat kita bisa pahami akhirat itu lebih penting, lebih baik, lebih kekal. Kan begitu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi kita akan berpisah. Nah, karena itu jangan sampai membutakan hati kita karena cinta kepada jabatan, karena cinta kepada kedudukan, karena cinta kepada dunia, lalu kemudian kita seakan-akan merasa tidak akan berpisah dengan kita cinta. Kita harus meletakkan cinta kita sepenuhnya kepada Allah, karena kita berharap selalu bersama-sama dengan Allah. Di dunia kita bersama Allah, di akhirat kita bersama Allah. Demikian juga cinta kepada Rasul. Kita mencintai Rasulullah karena dia memberikan sebagai pembimbing kita yang memberikan ajaran-ajaran menjelaskan Islam ini kepada kita, dan kita akan mudah-mudahan mendapat syafaatnya juga dan bersama-sama dengan Rasul dalam surga. Kan itu namanya cinta. Kalau harta kita tidak sama-sama. Orang yang kita cintai di dunia belum tentu kita sama-sama. Jadi cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, kita juga akan cinta kepada harta sesuai proporsinya. Karena Allah menyuruh kita cari harta juga. Allah juga menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bihi. Dan kerjakan apa yang kamu mau kerjakan. Sesungguhnya yang kamu kerjakan kita semua akan dibalas. Innaka majziyyun bihi. Kamu pasti dibalas dengan apa yang kamu kerjakan, tidak ada yang hilang. Kalau kita beramal kebaikan pasti kembali kepada kita. Sama juga kalau kita melakukan kejahatan pasti kita akan mendapatkan akibatnya juga. Tidak ada yang hilang begitu saja. Karena itu kalau kebaikan amalan-amalan yang soleh tidak usah ragu. Karena itulah nanti sebetulnya yang memberi penolong kepada kita, menjadi bekal bagi kita untuk melakukan perjalanan ke akhirat. Tapi kalau menyangkut dosa, kejahatan, jangan lakukan. Kenapa? Karena pasti akan dibalas juga dengan siksaan, dengan ganjaran atau imbalan berupa kebenaran. Jadi jelasnya kita bebas dalam kehidupan ini, tapi kebebasan itu harus kita gunakan dengan baik. Allah memberikan petunjuk kepada kita, ada Al-Quran, ada hadis. Jadi kita lakukan ya, ada petunjuk di Quran. Kalau dilarang ya jangan. Ada akal disuruh kita pakai, ada hati kita, ada kalbu kita. Jadi itu juga biasa disebut dengan hati nurani. Hati nurani yang bersih itu juga menjadi alat untuk mengetahui mana yang benar. Karena hati ini tidak pernah berbohong. Nah itu semua adalah alat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita supaya kita menggunakan kebebasan kita dengan benar, dan karena kita menggunakannya dengan benar kita akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan, terutama sekali insya Allah kita akan dimasukkan di dalam surga Jannatul Na'im. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.